Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang menjelang sore nih ya. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang udah join, silahkan bisa ditandai teman-temannya ya, bisa di tag-tag gitu ya. Oke, sebentar. Ini sambil nunggu temannya yang lain juga ya. Halo yang udah join, boleh dong dibantu di tag-tag ya. Halo, ditulis teman-teman yang udah join boleh juga ditulis di kolom komentar dari mana aja. Dan kalau misalnya teman-teman ada mitos terkait dengan diet, silahkan bisa ditulis di kolom komentar juga ya. Nanti kita akan bahas. Oke, sebentar ya. Halo Mbak Siti, halo Mbak Umi, Waalaikumsalam. Terutama ini ya customernya yang sedang program diet mungkin silahkan bisa dicolek-colek. Halo Mbak Istika dari Gunung Kidul. Waalaikumsalam. Hari ini cerah ya, mungkin di Gunung Kidul juga cerah juga. Ini sambil nunggu sampai nunggu jam 3 ya. Nanti kita mulai, nunggu teman-temannya yang lain juga. Teman-teman, karena tema live kita hari ini itu tentang mitos tentang diet. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang mendengar tentang mitos-mitos diet, nanti silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemarin sepertinya ini ya ada yang komen juga di grup waktu itu, katanya yang 2 minggu yang lalu live-nya kurang lama. Iya memang karena waktu itu saya ini ya rada keburu-buru memang. Tapi hari ini insya Allah kita akan bahas lebih tuntas lagi ya, yang lebih lama.
Oke, sebentar ya teman-teman, masih azan. Oke, ini udah jam 3, jadi kita mulai aja. Halo semuanya, halo Mbak Dami, Mbak Risna, dari Blitar nih. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu sama saya. Jadi saya Laila dari Detu ya. Dan selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan sharing membahas tentang mitos-mitos diet. Dan teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan juga silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman juga jangan salah ya, kita hari ini juga akan bagi-bagi hadiah. Jadi buat teman-teman yang mungkin kasih testimoni atau aktif lah ya, bertanya atau mungkin apa, nanti akan dipilih pemenangnya. Oke. Nah, boleh teman-teman di-share juga ya ke anggota atau di grup juga nggak masalah. Yang pasti di bulan Desember ini kita mau bagi-bagi hadiah lebih banyak ya. Jadi teman-teman jangan sampai nggak kebagian, jangan sampai nanti karena banyak juga yang tanya gimana kalau misalnya biar dapetin checker kayak gitu-gitu. Nah, jadi teman-teman rajin aja ikut-ikut pertemuan dengan Detu ya, seperti live seperti hari ini. Nanti pasti kalau misalnya beruntung pasti juga bakalan menang. Seperti itu. Halo. Halo Mbak Mini dari Jakarta. Jangan lupa dong kasih testimoni. Saya penasaran nih buat teman-teman gimana yang udah konsumsi Detu. Nanti yang kasih testimoni pertama saya kasih hadiah deh. Ini udah ada yang ngasih testimoni belum? Kayaknya belum ada ya. Yang kasih testimoni pertama saya kasih hadiah, langsung jadi pemenang. Nggak perlu melewati seleksi. Oh ya, jadi buat teman-teman, testimoninya tuh nggak harus dari diri sendiri ya. Mungkin teman-teman udah ideal berat badannya kan nggak bisa tuh ngasih testimoni karena nggak mengkonsumsi Detu secara langsung. Jadi bisa testimoninya dari customernya boleh. Ayo dibantu dicolek-colek juga biar ini ya, biar paham semuanya nanti terkait dengan diet gitu dan juga Detu. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat customer yang pengen menurunkan berat badan sekaligus nanti bisa memberikan edukasi gizi, jadi nanti dietnya bisa lancar, minum Detunya juga bisa sukses, dan pastinya kalau misalnya dietnya lancar bisa turun berat badannya, nanti juga bakalan repeat order gitu ya. Halo,
Ibu Sarbiningsi. Wah, ini nih ada testimoni pertama nih kayaknya, iya nggak sih? Dari Mbak Ami, mamanya Asdihar. Testimoni saya setelah saya konsumsi D2 biasanya habis makan perut begah, rasa penuh banget, tapi alhamdulillah setelah konsumsi D2 makan perut jadi enakan, nggak begah, nggak terasa penuh. Nah, ini nanti saya cek lagi ya, tapi ini setahu saya ini kelihatannya Mbak Ami ini yang pertama yang ngasih testimoni. Nanti dapat hadiah buat Mbak Ami gitu ya. Ayo yang lain jangan mau kalah, yang lain yang punya testimoni juga silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti testimoni terbaik juga akan mendapatkan hadiah. Dibantu juga colek-colek timnya ya. Waalaikumsalam. Ini pas kalian live di IG juga ya. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah kita live di IG juga? Soalnya kebanyakan D2 ini banyak yang pakai Facebook ya, jadi agak jarang yang punya Instagram. Biasanya sih seperti itu. Oh iya, di live hari ini saya juga menawarkan buat teman-teman barangkali pengen ngobrol langsung sama saya, silahkan bisa kirim undangan untuk join ya. Nanti kita bisa sharing bareng, bisa ngobrol secara langsung. Otomatis kalau misalnya ngobrol secara langsung kan pasti banyak ya yang bisa ditanyakan gitu. Terutama nih yang mau diet silahkan. Oke. Jadi hari ini saya mau menjawab mitos dan fakta. Oh nggak ada faktanya, mitos doang ya. Saya mau menjawab mitos-mitos ini ya, yang udah kemarin ditulis buat dari teman-teman kita di Instagram, di komen ya. Mungkin saya jawab itu dulu. Nanti baru kita jawab yang di komen ya. Yang di komen nggak perlu khawatir, nanti pasti bagian ya, pasti saya jawab. Insya Allah. Oke. Mana nih? Wah, udah banyak nih yang join. Ayo boleh di tag lagi ya, jangan sampai ketinggalan lo ya. Karena live kita hari ini kita beneran mau bagi-bagi hadiah banyak. Katanya begitu ya tadi ya. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan bisa ikuti live-nya. Karena kan ini udah akhir tahun ya, jadi kita memang sengaja bagi-bagi hadiah. Mana ya? Oke. Nah ini ada mitos yang pertama dari Mbak Yunita. Mbak Yunita udah nonton belum ya? Katanya kalau makan sehari sekali bikin kurus dan banyak yang lakuin dan praktekin Kak. Nah jadi makan sehari sekali itu pastinya akan membantu untuk menurunkan berat badan juga ya, karena memang asupan kalorinya pasti akan rendah karena kan cuma makannya sehari sekali. Nah cuman pasti akan ada efek samping ya kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan kalorinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, apalagi di bawah dari BMR ya, basic metabolism rate, itu pasti akan sangat berpengaruh gitu. Jadi nanti bisa pusing, bisa emah ya,
atau mungkin dalam jangka panjang ya bisa gagal ginjal atau yang lainnya gitu. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman sedang diet atau proses menurunkan berat badan, saya anjurkan harus tetap makan 3 kali ya, 3 kali sehari. Yang penting diperhatikan porsi, jenis, dan jam makannya. Jam makan nggak terlalu sih, jam makan itu untuk porsi, jenisnya gitu ya. Jadi kalau dari kami tidak menyarankan ya kalau hanya makan 1 kali, dan itu mitos ya. Bisa sih bikin kurus tapi nggak sehat gitu ya. Nah ini ada mitos yang kedua, apakah makan malam bisa bikin gemuk? Nah ini jawabannya mitos ya, tapi tergantung juga sih, tergantung bagaimana makan malamnya. Jadi sebetulnya yang membuat gemuk itu bukan karena makan malam, bukan karena makan pagi atau siang atau makan jam berapa aja, tapi tergantung dari asupan kalorinya gitu. Nah mungkin teman-teman bingung, kalori itu gimana kita caranya tahu. Nah teman-teman tidak perlu pusing memikirkan kalori ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti tips diet yang udah Day to Share ya. Kayaknya di Instagram itu udah ada porsi makannya yang dianjurkan gitu. Jadi bisa mengikuti itu aja. Mana ya, sebentar. Nah ini ya, mungkin kalau teman-teman udah pernah tahu, nah jadi bisa ngikutin itu aja. Jadi kalau misalnya caranya tuh gampang banget. Jadi tinggal setengah dari piring teman-teman itu sayur, lalu seperempatnya nasi dan seperempatnya lauk, gitu aja. Itu secara gampangannya bulannya seperti itu. Makanya tetap 3 kali. Nah kalau misalnya untuk ibu hamil, ibu yang sedang menyusui nih misalnya ya, mau diet karena memang berat badannya sampai lebih, nah itu tetap boleh diet gitu, tapi ya porsinya itu tadi diperhatikan. Dan kalau memang lagi menyusui itu kan memang kita membutuhkan energi tambahan ya. Nah jadi bisa makannya 4 kali nggak masalah. Yang penting porsinya harus setiap kali makan mengikuti gizi seimbang. Halo Pak Dandi, kasih jempol-jempol, di tag dong teman-temannya. Ini kayaknya saya macet-macet ya. Halo Mbak Ria. Oke, kita lanjutkan membahas mitos yang selanjutnya. Nah ini dari Mbak Siti masih tahu, makan gorengan apa bisa bikin gemuk Kak? Tidak, kalau misalnya porsinya juga disesuaikan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman makan gorengan 1, itu juga tidak akan membuat gemuk. Yang membuat gemuk itu kalau misalnya makan gorengannya lebih banyak atau berlebihan ya. Misalnya dalam sehari bisa makan 5-8 potong misalnya, seperti itu, biji, bukan potong, biji. Kalau misalnya sehari 3 kali masih oke lah ya. Usahakan jangan sampai lebih dari 3 kali gitu. Tapi kalau saya ya, misal nih hari ini saya banyak makan gorengan, misalnya hari ini tuh makan gorengan 3 kali. Gorengan itu yang dimaksud yang tepung yang digoreng gitu kan, seperti bakwan atau mendoan kayak gitu-gitu ya. Nah teman-teman bisa nih menyiasatinya itu, porsi nasinya dikurangi karena kan udah ada karbonnya dari si tepung dari gorengan ini tadi kayak gitu. Jadi atau mungkin gulanya, jadi misalnya teman-teman biasanya ngeteh, karena hari ini udah makan gorengan jadi nggak ngeteh dulu, nggak pakai gula ngetehnya, misalnya seperti itu. Jadi tinggal teman-teman pinter-pinter aja gimana cara ngatur-ngaturnya gitu ya. Oh suaranya macet-macet ya Om. Oke. Sebentar ya. Waduh, gimana dong? Ini berarti dari tadi saya ngomong gak jelas ya. Suaranya gak jelas. Aduh, gimana dong? Gimana? Sekarang udah jelas belum?
Gimana? Oh udah deh, kayaknya udah ya. Ini di tempat saya soalnya udah jelas suaranya. Mungkin teman-teman juga bisa memposisikan ke tempat yang lebih proper ya sinyalnya. Udah ya, udah jelas ya sekarang ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi tadi saya ulangi yang gorengan ya. Gorengannya tetap boleh makan, tapi tidak berlebihan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman usahakan kalau makan gorengan itu sehari jangan lebih dari 3 kali. Dan kalau misalnya nih hari ini sedang makan gitu ya, jadi dikurangi porsi karbohidratnya, jadi mungkin dari nasi atau mungkin dari gula seperti itu ya. Oke, semoga suaranya jelas terus ya. Oke, semuanya udah komen jelas. Nah, ini ada mitos lagi dari Mbak Iko Matul. Semoga nonton ya Mbak Iko Matul ya, jadi biar terjawab. Katanya kalau mau diet itu nggak boleh sarapan. Tetap harus sarapan ya. Jadi sekalipun kita sedang diet itu tetap makan pagi, siang, dan malam. Ya, kalau misalnya teman-teman punya masalah MAH atau GERD ya, atau asam lambungnya mudah naik, nah itu usahakan memang tidak langsung tidur ketika habis makan gitu. Jadi misalnya nih sekarang makan gitu ya, jadi tidurnya agak nanti 2 jam atau 1 jam setelah makan. Jadi makanya saya juga biasanya menyarankan kalau misalnya makan malam di bawah jam 8 gitu. Karena kan kita biasanya mungkin tidurnya jam 9 ya, pada umumnya jam 9 jam 10 itu ya. Oke. Ntar kita lihat lagi di kolom komentar. Oke, sekarang saya mau jawab di sini ya. Oke teman-teman, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah ini ada pertanyaan nih, nggak apa-apa kalau mau tanya juga nggak apa-apa ya. Mau mitos fakta juga nggak masalah. Nah ini dari Mbak Arum. Mbak mau tanya, dia tuh bisa dikonsumsi busui nggak ya? Bisa ya, jadi busui tetap boleh mengkonsumsi detu. Cuma memang tidak semua ibu menyusui boleh diet ya, karena memang ibu menyusui itu karena memang sedang menyusui ya, jadi asupannya kebutuhan kalorinya itu biasanya meningkat. Nah biasanya pada ibu menyusui itu pada umumnya kalau misalnya makannya sudah teratur ya, biasanya itu sekalipun pada saat hamil itu gemuk, tapi nanti pada saat menyusui bisa turun berat badannya. Karena biasanya kalau pada ibu menyusui itu bisa tanpa diet ya, itu bisa turun berat badannya 500 gram per minggunya tanpa diet gitu. Tapi itu kalau makannya benar, dengan catatan kalau makannya seimbang ya. Tapi kalau misalnya nih teman-teman mau nyusui tapi kok badannya semakin besar ya, berarti ini harus diselidiki dulu nih, barangkali terlalu banyak menggunakan kata-kata karena ini berbadan 2, karena ini sedang menyusui, karena ini bayinya ikut makan jadinya makannya lebih banyak. Nah tidak seperti itu juga ya. Memang kalori atau kebutuhan untuk ibu menyusui itu lebih banyak, cuman tidak terlalu banyak, hanya sekitar 300 sampai 400 kilokalori. Jadi itu hanya seperti 1 kali makan, tapi juga tidak porsi yang sangat besar. Gitu ya. Jadi kalau untuk ibu menyusui tetap bisa minum detu, tapi usahakan kalau misalnya memang benar-benar berat badannya berlebih dan kalau bayinya sudah menerima MPASI ya. Tapi makannya juga harus tetap dijaga.
Wah, ini di tempatnya Mbak Rista mendung ternyata, Mbak Risna ya, mendung dan sinyalnya agak susah nih. Di Jogja kebetulan cerah banget ya, beberapa hari ini cerah terus. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Risna dari Blitar. Kak, dia tuh boleh dikonsumsi anak usia 10 tahun nggak supaya BAB-nya lancar? Bisa ya, bisa dikasih setengah saset dulu. Nanti kalau misalnya memang masih belum ada perubahan, bisa ditambah setengah saset lagi, jadi 1 saset, dengan catatan banyak minum air putih ya, karena memang ketika kita mau konsumsi tinggi serat itu tubuh kita membutuhkan lebih banyak cairan atau air putih ya, karena serat ini bisa menyerap air teman-teman, jadi nanti dia ini bisa menambah konsistensi dari feses kita atau kotoran kita pada saat buang air besar, makanya dibutuhkan lebih banyak cairan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Dami. Ini Bu Sweet boleh nggak minum Detu? Boleh ya. Sepertinya di sini banyak yang ibu menyusui ya, karena setiap saya live kayaknya pertanyaan yang paling banyak ini tentang ibu menyusui. Nah, ini dari Mbak Ami. Wah, Assalamualaikum Kak, apa boleh konsumsi Detu saat sedang KB pil? Waalaikumsalam. Jadi boleh ya, tetap boleh konsumsi Detu pada saat sedang KB pil, tapi bisa diberikan jarak 1 jam atau 2 jam setelah atau sebelum minum pil KB-nya gitu. Halo Mbak Mini dari Jakarta. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Prima. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui aman nggak? Untuk ibu hamil biasanya tidak dianjurkan untuk diet ya, kecuali ada saran khusus dari dokter. Nah, jadi sebetulnya aman, tapi tidak disarankan untuk diet. Jadi hanya boleh minum Detu kalau misalnya sedang sembelit aja, gitu ya Mbak Prima. Kalau untuk ibu hamil, kalau untuk ibu menyusui tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini dari Mbak Sayangku Nurul Nasa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya jam berapa batas makan malam, karena aku sering dengar makan malam bisa bikin perut buncit. Nah, tadi ya sebelum jam 8, tapi sebetulnya bukan karena jam makan malamnya, tapi karena porsinya. Kalau misalnya teman-teman ini kriteria orang yang punya perut buncit, biar usahakan kurangi makanan yang manis-manis ya, kurangi karbohidratnya. Sebetulnya tinggal ikuti porsi makan yang seimbang itu tadi aja udah cukup ya. Nanti kalau misalnya teman-teman punya perut buncit, nanti bisa berkurang juga gitu. Wah, ini udah ada testimoni ya dari beberapa. Ayo dong buat teman-teman yang belum kasih testimoni, silahkan. Yang mungkin habis closing Detu langsung ditanyain konsumennya ya, gimana hasilnya setelah mengkonsumsi Detu, seperti itu ya. Nah, ini ada lagi mitos nih dari Mbak Sayangku Nurul Nasa. Dok, apa benar minum air es tiap hari bisa bikin perut buncit? Mitos ya. Ini juga udah lumayan sering kita bahas ya. Jadi air es itu tidak membuat perut buncit, tidak membuat lemak menggumpal, tidak membuat lemak sulit terbakar. Begitupun juga dengan air panas atau air hangat, itu juga tidak melunturkan lemak, juga tidak membakar lemak ya. Karena suhu pada makanan atau minuman itu kalau misalnya sudah masuk di dalam pencernaan kita, dia suhunya akan mengikuti suhu tubuh kita. Jadi tidak masalah ya kalau misalnya minum air es. Tapi kalau misalnya teman-teman air esnya dicampur sama susu atau mungkin sirup atau mungkin gula atau mungkin yang lainnya yang mempunyai kalori dan diminumnya setiap hari, ya otomatis itu akan membuat gemuk karena ada kalorinya. Tapi kalau pure air putih yang dingin itu tidak masalah gitu ya.
Nah, ini dari Mbak Tini Malang. Dok, mitos apa fakta ya jika sering makan es krim bisa menambah berat badan? Fakta ya. Karena kan es krim itu terbuat dari susu, teman-teman. Dan itu banyak ya. Jadi es krim itu susu, gula, krim ya mungkin ya. Ya itulah ya. Jadi itu memang sumber-sumbernya kalori yang banyak, dan di sana itu kandungannya tuh banyak lemak sama karbohidratnya gitu. Dan ini kata-katanya sering ya, katanya sering makan es krim apa bisa menambah berat badan. Jawabannya fakta ya. Kalau yang ini boleh kok sebetulnya makan es krim, cuman ya jangan sering juga. Jadi misal nih 2 minggu sekali kayak gitu tuh nggak masalah gitu, tapi jangan sampai yang 1 minggu misalnya 5 kali kayak gitu, itu menurut saya berlebihan ya. Atau kalau misalnya nih teman-teman sedang makan es krim, ini suara saya lama deh kayaknya. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang makan es krim itu dalam sehari nih ya, misalnya makan es krim, berarti nanti tinggal disiasati aja. Siang ini makan es krim, nanti malam usahakan jangan makan makanan yang terlalu banyak gulanya atau terlalu banyak karbohidratnya. Kayak gitu aja, jadi gampang ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Jubaidah, Mbak Jubaidah. Kak, kenapa konsumenku sudah diet pakai detu tapi berat badannya tidak turun sama sekali? Kenapa ya Kak? Cara dietnya harus seperti apa? Oke, jadi kalau untuk tips dietnya itu sepertinya sudah pernah di-share ya di Instagram. Nanti bisa dicek-cek ya, dicari tips dietnya. Jadi yang pertama konsumsi detunya dulu. Apakah konsumsi detunya itu sudah sesuai dengan dosis atau takaran? Nah, karena banyak sekali teman-teman kita ini yang mau diet tapi konsumsi detunya cuma 1 saset. Ada bahkan yang 2 hari sekali. Nah, jadi kalau misalnya untuk menurunkan berat badan, konsumsi detunya itu 2-3 saset per hari. Gitu ya, Mbak Jubaidah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nah ini biasanya sering telat makan atau melewatkan jam makan kayak gitu, kayak misalnya makan 1 hari 1 kali. Nah itu juga bisa memicu gemuk loh, karena itu bisa menurunkan atau melambatkan metabolisme. Jadi tubuh kita ini sulit untuk membakar kalau lemak gitu. Nah jadi usahakan makannya itu tetap 3 kali dengan porsi yang mengikuti gizi seimbang tadi. Jadi setengahnya itu sayuran, seperempatnya itu nasi, dan seperempatnya lagi itu lauk gitu. Jangan sampai kurang protein juga ya, karena protein ini juga penting untuk metabolisme tubuh kita gitu ya. Jadi gitu ya Mbak Jubaidah. Atau mungkin suka begadang. Nah, begadang ini sangat-sangat berpengaruh sekali pada penurunan berat badan. Karena kalau misalnya teman-teman sering begadang, tubuh kita ini metabolismenya itu berantakan. Jadi sulit untuk membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Jadi usahakan kurangi begadang, tidur yang cukup paling sedikit 8 jam ya, 8 jam atau 7 jam. Nah, dan minum air putih. Air putih paling sedikit 2 liter per hari. Gitu ya Mbak Jubaidah ya. Nanti bisa ditanyakan pada konsumennya, atau nanti bisa dicarikan di Instagram, atau nanti bisa WA di nomornya admin, minta tips dietnya deh, itu nanti bisa dikirimkan ke customernya gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Istika Wuni. Kak, katanya kalau senam aerobik bikin kurus, tapi kok kebanyakan malah tambah gendut ya Mbak, itu kenapa ya? Nah ini tergantung ya, tergantung konsumsinya juga, tergantung pola makan. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita ikut senam aerobik kita bisa makan banyak lalu badan kita tetap bisa kurus, misalnya seperti itu. Jadi ibaratnya seperti ini teman-teman, ketika teman-teman punya berat badan berlebih ya, lalu ikutlah senam aerobik, nanti akan banyak cadangan lemak yang terbakar nih misalnya. Tapi biasanya nih kalau misalnya kita mengeluarkan kalori lebih banyak, kayak misalnya kita senam gitu ya,
itu juga bisa membuat kita meningkat nafsu makannya gitu. Jadi karena kita kan habis kehilangan banyak energi kan buat senam. Nah ini biasanya teman-teman harus pinter-pinter pilih makanannya, jangan pilih makan makanan yang berkalori tinggi. Jadi biasanya kalau misalnya habis senam karena kita habis banyak mengeluarkan energi, kita pasti akan pengen makan. Nah di saat makan ini teman-teman usahakan pilih makanan yang sesuai dengan gizi seimbang tadi. Jadi sayurnya setengah, balik lagi ya, sayurnya itu setengah piring, lauknya seperempat, dan karbohidratnya juga seperempat dari piring kita. Cukup seperti itu aja. Jadi biasanya itu kalau misalnya memang banyak yang tetap gendut meskipun ikut senam, ya berarti dari pola makannya yang kurang terjaga gitu. Karena jujur aja ya, saya dulu waktu masih awal-awal kuliah itu saya juga ikut nge-gym. Nah itu saya juga nafsu makannya jadi meningkat gitu, karena mungkin banyak energi yang keluar juga kan. Nah jadi di situ memang kita benar-benar harus hati-hati pilih makanan untuk menggantikan energi itu tadi. Jangan sampai kita makan makanan yang membuat kenyang sesaat. Nah jadi pilih makanan yang membuat kenyang lebih lama. Contohnya apa? Serat ya, protein. Ya minum D2 kan banyak seratnya. Nah gitu, jadi pilih makanan yang mengandung tinggi serat. Nah ini dari Mbak Yuni, menyusui kata orang-orang tua harus sering makan. Ya betul, memang cuman kebutuhan kalorinya juga tidak terlalu banyak ya. Maksudnya penambahan kebutuhan kalorinya tidak terlalu banyak, jadi sekitar 300-400 kilokalori. Kalau misalnya lebih banget gitu ya jadinya gemuk ya, karena kan banyak kan ya biasanya ibu menyusui ini bayinya ikut makan nih, jadinya butuh minta porsinya tambah, setiap kali makan porsinya double. Nah ini yang memicu kegemukan ya. Nah ini pertanyaan dari Mbak Dari. Kak mau tanya, apa boleh orang sakit stroke minum D2? Karena bapak saya obesitas disuruh diet, gimana dok penjelasannya? Nah jadi itu kan sama dokternya disuruh diet ya. Jadi bisa ditanyakan, dikonsultasikan langsung aja sama dokter yang menangani, karena kan dokternya ini yang lebih tahu kondisi pasien saat ini seperti apa, memerlukan diet penurunan berat badan berapa kilogram. Nanti bisa ditanyakan aja apa boleh bapaknya mengkonsumsi suplemen herbal tinggi serat gitu. Bisa dikasih lihat komposisinya gitu ya. Jadi nanti biar dokternya itu melihat langsung komposisinya apa saja. Tapi kalau misalnya dari saya pribadi ya boleh aja, nggak masalah. Selama itu hanya itu stroke aja kan ya masalahnya. Nah stroke karena obesitas juga. Nah jadi nggak masalah, bisa minum D2 2 saset dulu, nggak masalah. Sama diatur pola makannya, usahakan kurangi makanan yang berlemak ya, kurangi makanan yang berlemak, dan kalau bisa juga banyak minum air putih, dan bisa berjalan ya. Kalau misalnya bisa berjalan, bisa jalan-jalan pagi seperti itu. Makanya aja sih, makanya lebih diperhatikan lagi pengolahan makannya, juga pilih pengolahan makanan yang seperti direbus atau dikukus ya, seperti itu. Tapi tetap harus konsumsi protein. Oke. Aduh. Mana ya? Ini hilang-hilang gitu loh, jadi agak susah. Nah ini ada yang tanya nih, dok maaf mau tanya, untuk usia 42 tahun, berat badannya 75, tinggi badannya 155, yang idealnya berapa ya? Oh BB idealnya berapa ya? Kira-kira kalau mau diet minum D2 kira-kira habis berapa box? Nah ini pertanyaan yang
biasanya ditanyakan ya, kalau minum D2 biar bisa turun atau biar bisa ideal harus minumnya berapa box. Nah, kita tidak bisa mengatakan, yang pertama ya, kita tidak bisa mengatakan harus habis berapa box untuk mendapatkan berat badan ideal gitu ya. Ini siapa ya yang tanya? Oh, Mbak Mulhamah. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena memang setiap orang itu pola makannya berbeda-beda, aktivitasnya berbeda-beda, cara dietnya berbeda-beda gitu ya. Jadi respon tubuhnya, metabolisme tubuhnya juga berbeda. Jadi misalnya nih, teman-teman punya berat badan dan tinggi badan yang sama dengan antara A sama B gitu ya. Nah, ini tuh sekalipun diberikan diet yang sama, intervensi yang sama, tidak selalu penurunannya sama, tidak selalu habis D2-nya itu sama. Jadi dijalani aja dulu dietnya dan jangan terlalu terpaku pada timbangan. Nah, ini juga yang paling penting ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu sedang ingin menurunkan berat badan, jangan selalu terpaku pada timbangan, karena timbangan itu bisa aja menipu. Kalau misalnya teman-teman berat badannya turun ya, itu bisa aja bukan karena lemaknya. Nah, bisa aja itu cairannya atau massa ototnya. Nah, kalau misalnya lemaknya kalau misalnya massa ototnya yang turun, itu malah bisa bikin gemuk lagi, atau mungkin cairannya, karena memang bukan lemaknya yang terbakar ya. Jadi yang penting pelan tapi pasti gitu. Tapi kalau misalnya drastis banget gitu, misalnya dalam 1 bulan bisa turun 10 kilo, itu mustahil ya teman-teman. Itu kebanyakan ya bisa aja sih turun segitu, cuman itu bisa jadi bukan lemak aja gitu. Jadi kebanyakan cairan juga yang turun, karena lemak itu pada umumnya paling banyak dia dalam 1 bulan bisa turunnya 3 kilo gitu, paling banyak 3 kilo ya, 3-4 lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk dietnya tadi bisa minum D2-nya sesuai dengan dosis ya. Jadi 2-3 saset per harinya. Nah, lalu minum air putih paling sedikit 2 liter, tidak begadang ya, tidak stres ya. Lalu makannya juga mengikuti gizi seimbang, yang seperti saya tadi bilang, setengah dari sayur, dari porsi makan kita itu adalah sayur, 1/4-nya nasi, dan 1/4-nya lauk gitu ya. Nah, ini juga ada tuh waktu itu yang kayaknya tanya langsung gini deh, gimana ya nggak bisa kalau misalnya mau makan mengikuti yang disarankan tadi, kayak gitu. Ada yang bertanya seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman kenapa gitu ya, maksudnya sayur itu kan setengah dari porsi makan kita, dan sayur itu juga tidak terlalu mahal ya teman-teman. Sayur atau buah itu tidak terlalu mahal, mungkin buah memang agak mahal, tapi kalau sayur mungkin masih bisa ya kita makan setengah dari piringnya. Nasinya tapi dikurangi gitu, jadi kan berasnya lebih hemat tuh gitu. Nah, nasinya 1/4 aja, lalu yang 1/4-nya lagi lauknya. Kalau misalnya teman-teman kesulitan mendapatkan lauk itu kan ada 2, lauk hewani sama nabati gitu ya. Mungkin karena susah mendapatkan lauk nabati seperti daging, ikan, telur kayak gitu, nggak apa-apa, teman-teman bisa makan tempe, tahu, kacang-kacangan, itu juga termasuk lauk nabati atau protein nabati. Jadi 1/4 piringnya itu bisa pakai tempe atau tahu gitu ya. Bosen misalnya masa tiap hari mau makan tempe tahu, ya berarti olahannya diganti-ganti ya. Misalnya hari ini tahu kecap, misalnya tahu bumbu kecap, besoknya pepes tahu, lalu besoknya lagi rolade tahu kayak gitu-gitu, lalu besoknya lagi tahu bumbu kuning atau gimana gitu. Jadi bisa dimanipulasi aja cara pengolahannya. Kalau misalnya tiap hari cuma tahu goreng aja ya pasti bosan ya, tapi kalau misalnya diganti-ganti cara masaknya pasti nanti nggak akan bosan gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Yunita, mitos diet. Katanya suka makan makanan atau minuman asam bikin langsing. Bener nggak Kak? Memang makanan minuman asam ya,
yang asam, nggak semua yang asam-asam sih. Ya memang kalau misalnya yang asam-asam, mungkin ini pikiran saya lebih kayak ke buah atau ke lemon kayak gitu-gitu ya. Itu memang mengandung banyak antioksidan, tapi juga tidak serta-merta membuat langsing ya. Tergantung juga sama pola makannya gitu. Meskipun nih teman-teman setiap hari mengkonsumsi lemon 1 kardus atau 1 kilo atau 2 kilo ya, tapi kalau pola makannya masih ngawur ya, masih tidak sesuai dengan aturan, ya pastinya akan tetap aja gemuk. Jadi itu mitos ya. Nah iya, ini ada juga nih biasanya yang nanya, kalau misalnya minum perasan lemon panas di pagi hari, apa itu bisa melunturkan lemak? Nah itu juga mitos ya teman-teman. Tidak ada yang bisa, kalau misalnya cuma dengan minum lemon lalu lemak kita luntur, ya gampang dong, berarti kita nggak perlu diet susah-susah ya, tinggal minum lemon aja tiap hari. Jadi itu mitos ya, tergantung sama pola makan kita juga, pola makan dan pola hidup ya. Jadi memang kalau untuk menurunkan berat badan, ini kita sama sekali tidak bisa lepas dari pola makan dan pola hidup teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak beberapa penyakit ya, beberapa penyakit itu juga bisa dipengaruhi oleh pola makan, bisa juga dipengaruhi oleh pola hidup. Ada juga yang paling besar itu yang mempengaruhi genetik seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk menurunkan berat badan itu sangat berpengaruh, yang pengaruh paling besar itu dari pola makan dan pola hidupnya gitu. Genetik juga berpengaruh tapi tidak terlalu besar ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman punya ayah dan ibu yang gemuk ya, lalu misalnya teman-teman juga gemuk, nah itu masih bisa kurus gitu. Jadi bisa jadi tidak gemuk juga, asalkan pola makan dan pola hidupnya bisa diperbaiki dengan benar gitu. Karena dalam menurunkan berat badan, pola makan dan pola hidupnya yang lebih besar kaitannya ya gitu. Nah ini dari Bapak Dandi, saya malah nggak suka makan nasi tapi suka makan sayur dan kopi. Ini saya membaca suka makan sayur dan kopi, itu makan sayur dimasukin kopi gitu, enggak ya. Jadi suka sayur sama suka ngopi gitu ya. Nggak masalah sih kalau misalnya nggak suka makan nasi, tapi kita juga tetap membutuhkan asupan karbo ya. Karbo itu tidak hanya dari nasi, jadi bisa dari ubi-ubian, lalu dari mie, lalu dari pasta, dari gula, itu juga ada karbonya. Tapi yang penting asupan karbo juga harus tetap terpenuhi, karena memang karbo ini sumber energi utama. Jadi yang paling cepat menghasilkan energi ini adalah karbohidrat. Dan kenapa kok kita juga membutuhkan karbohidrat yang sumber energi utama ini? Karena ini adalah energi yang satu-satunya dipakai oleh yang paling cepat dipakai oleh otak kita. Jadi otak kita ini membutuhkan energi yang mudah dipecah gitu loh, yang mudah menghasilkan, membutuhkan zat gizi yang mudah menghasilkan energi gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya kita kekurangan energi, kita kekurangan karbo ya, bisa jadi nanti kita juga bakalan rada lola gitu. Jadi mikirnya agak lama karena memang otaknya kekurangan energi karena kita kurang karbohidrat gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nggak makan nasi, yang penting karbonya harus tercukupi. Nah ini dari Mbak Yunita ya, Kak, mitos atau fakta kalau menyusui itu makan banyak nggak akan gemuk? Makan banyak nggak akan gemuk tergantung ya seberapa banyak ya. Memang ibu menyusui itu asupan makannya boleh ditambah karena memang kebutuhan kalorinya tadi saya bilang ya bertambah sekitar 300 sampai 400 kilokalori, dan itu setara seperti kalau kita makan satu piring gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak menyusui makan 3 kali, kalau misalnya sedang menyusui boleh makan 4 kali ya, tapi bukan berarti sampai 5 kali 6 kali atau setiap makan porsinya 2 kali lipat gitu, tidak juga ya. Jadi tergantung seberapa banyaknya itu berapa. Tapi kalau misalnya menyusui membuat
turun berat badannya atau secara otomatis itu menurunkan berat badan, itu memang fakta ya, karena sekalipun kita tidak diet tapi kalau kita sedang menyusui, berat badan kita per minggunya itu bisa turun setengah sampai 1 kilogram gitu. Oke. Nah, ini dari Mbak Umi Aisyah. Dok mau tanya bagaimana cara diet untuk pemula, misal dari porsi makan awal dok, supaya nggak perih lambungnya. Terima kasih. Nah, jadi untuk porsi makannya kita tetap menerapkan tadi ya, gizi seimbang. Cuman itu kan misal nih teman-teman makannya setiap kali makan porsi nasinya itu 1 piring penuh ya, 1 piring bulat. Nah, bisa dikurangi sedikit demi sedikit, atau misalnya tiap kali makan nasinya 3 centong atau 4 centong misalnya, seperti itu. Bisa dikurangi dulu 1 centong. Nah, nanti kalau udah oke nih, 1 centong perut kita sudah bisa menerima, bisa dikurangi lagi 1 centong lagi, sampai nanti pada porsi 1/4 nasi, 1/4 piringnya nasinya gitu. Lalu intinya dikurangi sedikit demi sedikit aja sih gitu. Jadi tergantung teman-teman awalnya ini konsumsinya berapa. Sama kita pun kalau misalnya kepada pasien ya, kalau misalnya dia biasanya asupan makannya itu misalnya sampai 3.000. Jadi kalau untuk orang yang kegemukan itu biasanya mereka makannya 3.000 atau 2.800 atau sekitaran itu ya. Nah, itu memang kita kurangi kalorinya itu sedikit demi sedikit. Jadi mulai dari 500 kalori dulu dikurangi. Jadi kayak porsinya juga dikurangi sedikit demi sedikit. Apalagi yang punya masalah mah atau lambung ya. Nah, dan usahakan jangan mengkonsumsi kafein ya, atau kopi, teh, atau mungkin susu juga sebelum makan. Detunya jangan dikonsumsi sebelum makan. Jadi usahakan kalau mau minum atau mau minum apapun itu ya, entah susu, kopi, teh ataupun detu, itu setelah makan aja. Ya. Susu juga ya. Susu itu kadang ada beberapa orang yang tidak tahan terhadap lemak pada susu, kadang seperti itu. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang nggak masalah sama lemaknya susu gitu. Maksudnya dia tuh asam lambungnya naik gitu loh kalau misalnya habis minum susu. Tapi ada beberapa orang juga yang tidak masalah, tidak naik. Ada sih seperti itu. Gitu ya. Jadi Mbak Umi bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Yang penting tadi ya, sayurnya harus lebih banyak. Nah, kalau misalnya teman-teman makan sayurnya itu banyak ya, itu pun juga tidak akan membuat lapar. Sekalipun nasinya dikit, itu bisa dipraktekkan ya di rumah ya. Karena dulu saya pun juga seperti itu, banyak yang takut kelaparan gitu karena nasinya dikurangi gitu. Tapi jangan takut ya, pasti tidak akan kelaparan juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Yunita. Mitos atau fakta makan buah banyak-banyak bikin gendut dok? Tidak dong ya, tergantung buahnya juga. Kalau misalnya buahnya itu yang mengandung banyak gula, itu pasti juga akan menambah kalori juga gitu. Tapi kalau misalnya buahnya itu yang aman-aman aja ya, seperti buah pir atau mungkin strawberry atau berry-berryan kayak gitu tuh gak masalah. Tapi kalau hanya makan buah aja ya, tanpa penambahan mayones seperti salad, itu tidak akan berpengaruh banyak sih menurut saya teman-teman. Jadi masih aman-aman aja ya, silahkan. Kalau buah yang banyak gulanya itu biasanya buah yang musiman teman-teman. Jadi kayak mangga, durian, kayak gitu-gitu ya. Itu yang perlu dibatasi, terutama yang punya masalah diabetes. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Filda, mau tanya dok, minum detu harus diimbangi sama olahraga enggak? Nah, ini bagus juga ya pertanyaannya. Jadi ini tergantung dari individunya. Kalau misalnya teman-teman ini tipe orang yang metabolismenya lambat ya, tapi biasanya pada orang yang kelebihan berat badan itu metabolismenya lambat
kebanyakan gitu. Nah, ini memang harus dibantu sama olahraga juga, karena salah satu cara buat meningkatkan metabolisme itu juga dengan olahraga, dan juga tidak begadang, dan juga tidak telat makan, atau porsi makannya juga sesuai gitu. Nah, jadi kalau saran dari saya, bisa diimbangi aja dengan olahraga, sekalipun itu tidak harus pergi ke tempat gym. Jadi bisa seperti jalan kaki, atau mungkin berenang, atau mungkin bersepeda gitu. Karena memang apalagi kalau misalnya yang berat badannya sangat berlebih ya, atau obesitas ya, biasanya mereka sering sakit kalau misalnya harus olahraga yang terlalu berat. Maksudnya persendiannya sakit gitu. Jadi bisa dibuat jalan kaki aja, atau mungkin bersepeda. Gimana olahraga yang membuat tidak sakit, atau misalnya kayak yoga, kayak gitu-gitu aja gitu ya. Yang penting rutin aja, istiqomah. Paling sedikit 4 kali per minggu, nah itu cukup ya. Kalaupun minum D2 olahraga tapi cuman 2 kali dalam seminggu, itu pun juga tidak terlalu maksimal ya teman-teman. Jadi tidak memberikan efek yang maksimal juga gitu ya Mbak Filda. Nah, ini dari Mbak Tini Malang. Dok, kalau mau minum D2 boleh kan bareng dengan obat lain? Kalau tidak boleh, harus dijeda berapa menit baru minum obat? Nah, ini kalau misalnya memang ada kondisi penyakit yang serius ya, saya sarankan untuk dikonsultasikan dulu dengan dokter yang menangani. Tapi kalau misalnya memang tidak, maksudnya sedang sakit biasa, misalnya kayak sakit panas, atau pokoknya nggak sakit yang parah ya, bisa tetap minum D2, dikasih jeda 2 jam gitu ya. Nah, ini dari Mbak Filda lagi, dia tuh bisa untuk cowok dan cewek nggak dok? Bisa ya, tetap bisa. Cewek yang misalnya sedang head juga tetap bisa minum D2. Nah, ini dari Mbak Helma. Halo, kayaknya ini baru join ya. Dok, mau tanya, kalau dia tuh aman nggak buat asam lambung? Aman ya, tapi minumnya itu tadi 30 menit setelah makan. Oke. Nah, ini dari Mbak Yunita. Kak, mitos diet yang benar-benar salah kaprah dan harus dihindari itu apa aja, Kak? Dan alangkah lebih baiknya seperti apa untuk dietnya? Nah, untuk tips dietnya seperti yang saya bilang tadi ya, yang tadi ada yang tanya di atas, jadi makannya tetap 3 kali. Biasanya yang salah kaprah nggak sarapan kayak gitu ya, skip makan misalnya seperti itu. Jadi sehari cuman makan 1 kali karena berharap cepet turun gitu berat badannya. Nah, itu salah banget ya teman-teman, karena itu selain bisa membahayakan diri sendiri juga, dan ada juga beberapa orang itu yang malah memperlambat metabolisme, dan itu malah juga susah turunnya gitu. Yang penting yang lebih baik kita mengikuti yang dianjurkan sama Kemenkes. Jadi secara gampangannya bisa mengikuti pola makan dengan bentuk piring T tadi ya, T gini. Nah, jadi panjangnya gini, yang setengah piringnya itu sayur, lalu kita ke bawah dibagi 2, yang 1/4 ini nasi dan 1/4-nya lauk itu. Nah, biasanya juga yang salah kaprah nimbang berat badan sehari bisa turun kayak gitu, atau sehari nambah. Nah, ini jangan ya teman-teman, dihindari sekali menimbang berat badan setiap hari, karena itu hasilnya tidak akurat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nimbang, itu bisa 10 hari sekali atau 1 bulan sekali ya. Seperti anak-anak posyandu itu kan juga 1 bulan sekali ya. Jadi kalau misalnya hanya setiap hari setiap hari nimbangnya, itu sangat tidak benar ya, itu salah kaprah. Jadi itu tidak bisa dijadikan patokan gitu. Karena kalau misalnya nih teman-teman timbang pagi hari ya,
pada saat setelah BAB. Itu yang paling betul nimbangnya pagi hari. Tapi bukan berarti nanti sore atau nanti malam sebelum tidur nimbang lagi ya. Tidak ya, tidak seperti itu. Otomatis nanti malam pasti akan nambah berat badannya. Karena kan tadi seharian udah minum, udah makan, udah nyemil ya. Jadi pasti akan nambah gitu. Nah, ini ada dari Mbak Jubaida. Kamu mau tanya, apakah bisa minum D2 dibarengi juga dengan minum-minuman kolagen? Tapi minumnya di jeda jam minumnya. Nggak masalah ya, tetap bisa minum di jeda 2 jam. Nah, ini dari Mbak Martiningsi. Dok mau tanya, mitos atau fakta konsumsi air putih lebih dari 2 liter per hari bisa menurunkan berat badan? Penasaran, lagi banyak berseliweran diet dengan air putih. Mitos ya. Jadi yang membuat kurus itu bukan air putih, tapi keseimbangan kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Kalaupun misalnya nih teman-teman minum air putihnya 5 liter per hari atau 10 liter per hari, tapi kalau asupan kalori yang masuknya masih lebih besar daripada daripada kalori yang keluar atau yang dibakar, pasti juga akan tetap gemuk ya. Jadi memang air putih ini sangat dibutuhkan ya. Maksudnya kita memang dianjurkan untuk lebih banyak minum air putih ketika kita sedang diet ya, tapi bukan berarti minum air putih yang difokuskan sekali. Jadi kita tetap harus memfokuskan pada porsi makannya gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Tini. Dok, mitos atau fakta sering makan buah alpukat bisa bikin gemuk? Mitos ya. Kalaupun teman-teman makan buah alpukat misalnya setiap hari, tapi porsinya masih seimbang ya. Misalnya masih ada lauknya, masih ada proteinnya, masih karbonnya itu sesuai dengan porsinya, itu juga tidak akan membuat gemuk sekalipun tiap hari porsinya meskipun setiap hari yang dikonsumsi alpukat. Memang alpukat itu banyak lemaknya ya teman-teman, tapi itu lemak baik, jadi dia itu tidak mudah untuk menempel di dalam tubuh kita gitu ya. Tapi memang kita dianjurkannya itu ini ya, mengkonsumsi aneka ragam makanan. Jadi usahakan nih kalau misalnya teman-teman makan buah ya jangan semangka terus, jangan alpukat terus, jadi diambil dari buah-buah yang lainnya juga. Sayuran pun juga seperti itu, karena memang bahan makanan itu mempunyai plus minusnya sendiri. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman kurang mendapatkan vitamin C dari alpukat misalnya, nanti teman-teman bisa selingi dengan jambu atau jeruk biar mendapatkan vitamin C-nya gitu. Jadi usahakan itu lebih beragam gitu ya. Nah, ini untuk testimoninya. Nah, saya utamakan pertanyaannya dulu aja ya, jadi biar pertanyaannya terjawab. Dok, kata tetanggaku minum air es tiap hari bikin ngilu, asam urat makin terasa. Apa benar ya? Itu mitos ya. Yang membuat asam urat tinggi itu bukan air es juga. Jadi yang membuat asam urat tinggi itu kandungan purin pada makanan. Ya, kalau misalnya habis makan minum air es misalnya gitu ya, lalu makannya tuh habis makan jeroan atau habis makan sayur-sayuran yang tinggi purin kayak gitu, ya bisa aja pasti akan ngilu, tapi bukan karena air esnya ya, tapi karena makanannya. Oke, ini sepertinya pertanyaan pertanyaan terakhir ya. Saya jawab pertanyaan terakhir dari Mbak Neti. Maaf dok, baru gabung ya, nggak apa-apa. Mau tanya nih, cara yang benar, cara minum D2 yang benar itu gimana ya biar dapat hasil yang maksimal? Nah, ini pasti sudah menjawab dari tipsnya semuanya ya.
yang tadi minta tips juga. Jadi minum D2-nya yang pertama 2-3 saset itu ya. Kalau misalnya ada sakit mah, minum D2-nya 30 menit setelah makan. Kalau misalnya tidak ada sakit mah, boleh minum D2-nya sebelum makan ataupun setelah juga nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman punya masalah mah ya, usahakan makan buah-buahnya atau susu atau kopi atau tehnya itu setelah makan aja gitu ya. Nah, makannya tetap 3 kali sehari. Jadi bukan berarti tidak sarapan atau tidak makan malam ya, tetap makan 3 kali sehari, tapi porsinya lebih diperhatikan. Jadi seperempatnya itu nasi, seperempatnya lauk, dan setengahnya sayur gitu. Seperti teh gini ya teman-teman, yang ini sayur, lalu di sebelah sininya ini nasi, sebelah sininya lauk gitu ya. Lalu tidak begadang, tidur usahakan 8 jam ya. Lalu banyak minum air putih, paling sedikit 2 liter, tidak stres, dan usahakan olahraga sekalipun tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu lama ya. Yang penting olahraga aja tiap hari 20 menit nggak masalah gitu ya. Itu sih tipsnya gitu ya. Waduh, ada yang baru hadir nih, nggak apa-apa ya, nanti buat Kak Vivit bisa ditonton ulang karena ini live-nya akan saya bagikan. Oke, ini yang terakhir ya. Terakhir terus ya, nggak apa-apa ya. Kak, jangan bosan jawab pertanyaan. Oh ya, nggak apa-apa ya. Untuk yang lagi promil tapi ala dokternya disarankan buat diet karena agak bermasalah dengan berat badannya. Ya betul. Kira-kira baiknya untuk konsumsi D2 dan pola makannya gimana? Seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi meskipun tidak promil ataupun promil, namanya menurunkan berat badan itu tetap sama. Nah, kalau misalnya teman-teman sedang diet ya, mungkin bingung nih mau proteinnya itu apa yang dimakan. Nah, bisa pilih dada ayam, lalu telur juga nggak masalah ya, asalkan juga tidak terlalu sering juga. Lalu ikan, nah ikan ini yang paling bagus teman-teman kalau misalnya teman-teman mau menurunkan berat badan gitu. Jadi pilih protein yang ikan. Nah, kalau misalnya untuk jam makannya, kalau misalnya pagi usahakan tidak lebih dari jam 9 ya, tidak lebih dari jam 9. Tapi usahakan harus tetap sarapan teman-teman, karena sarapan pagi ini sangat penting. Karena kalau misalnya teman-teman sarapan itu kan nanti siangnya beraktivitas ya. Jadi jangan takut sarapan pagi membuat gemuk, karena nanti siang pasti akan dibakar lemaknya gitu. Nah, apa kalorinya ya, kalori dari sarapannya. Nah, lalu siang bisa jam 1 sampai jam 2 siang. Jam 12 nggak masalah, 12 sampai jam 2 siang. Lalu kalau untuk makan malamnya jangan lebih dari jam 8 malam. Gitu ya Mbak Omi. Nah, ini kayaknya juga udah jelas nih dari Mbak Yunita. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup ya untuk hari ini. Semoga semua pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang masih belum terjawab, nanti akan dibantu dijawab oleh adminnya ya. Terima kasih semuanya yang udah kasih testimoni juga. Maaf nggak bisa baca satu-satu ya. Nanti kita akan pilih testimoni terbaik dan kita juga akan berikan hadiah buat beberapa teman-teman hari ini yang sudah nonton dan aktif. Oke, saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih yang udah meluangkan waktunya semuanya. Sampai jumpa di live selanjutnya. Assalamualaikum, selamat sore.